Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Yudhistira dari Prodi Akuntansi NIM 1021710043 dari kelas wawasan lingkungan B. Di sini saya akan menjelaskan permasalahan mengenai lingkungan dan menjelaskan solusinya. Dan topik yang saya pilih adalah kebersihan dan sanitasi. Kebersihan dan sanitasi. Kebersihan. Mayoritas masyarakat Indonesia ternyata tidak peduli akan kebersihan. Hal itu berdampak pada lingkungan sekitar dan juga kesehatan. Dari data riset Kementerian Kesehatan, diketahui hanya 20% dari total masyarakat Indonesia peduli terhadap kebersihan dan kesehatan. Ini berarti dari 262 juta jiwa di Indonesia, hanya 62 juta orang memiliki kepedulian terhadap kebersihan lingkungan sekitar dan berdampak terhadap kesehatan. Dari segi sanitasi, hingga kini, masalah sanitasi di Indonesia masih menjadi perkara pelik yang berdampak besar terhadap kesehatan masyarakat serta keseimbangan lingkungan. Pembangunan sarana sanitasi yang layak masih relatif rendah dan tak sebanding dengan jumlah penduduk. Masalah ini barangkali akan terdengar sepele bagi masyarakat yang persediaan air bersih cukup dan lingkungan yang sehat. Akan tetapi, di daerah-daerah terpencil yang jauh dari pengawasan kita, sanitasi yang buruk dapat berujung pada ancaman kematian. Menurut WHO, sanitasi dapat didefinisikan sebagai upaya dalam penyediaan sarana dan pelayanan untuk pembuangan limbah yang berasal dari manusia, semisal urin dan feses. Selain itu, sanitasi juga bisa merujuk pada pemeliharaan kondisi yang bersih, pengelolaan sampah, dan pengelola limbah cair. Untuk permasalahannya, yang pertama dari faktor budaya. Budaya yang diadopsi suatu masyarakat di wilayah tertentu pastinya berpengaruh terhadap kebiasaan dan perilaku yang diajarkan ke tiap individu. Budaya kebersihan yang buruk, kepadatan penduduk, serta kontaminasi air oleh limbah semakin memperparah resiko munculnya penyakit. Bukan hanya diare, tetapi juga penyakit lainnya yang berhubungan dengan kebersihan seperti disentri, tipes, hepatitis, demam berdarah, dan kudis. Bahkan penyakit pernafasan kronis dapat turut mengintai. Perilaku kebiasaan adalah sesuatu yang diajarkan sejak kecil, terutama lewat keluarga dan lingkungan sekolah. Oleh karena itu, penting bagi orang tua dan pihak sekolah untuk menanamkan kebiasaan positif pada anak-anak. Untuk selanjutnya, masalah pencemaran lingkungan. Masalah kebersihan sangat mempengaruhi lingkungan, baik air maupun udara, dalam jumlah dan kandungan air yang berbeda, yakni jumlah air yang berkurang dan kandungan air yang terkontaminasi kotoran dari bakteri feses tersebut. Untuk dari udara pasti akan menimbulkan bau yang kurang sedap. Untuk dari faktor toilet, hampir 25 juta orang di Indonesia tidak menggunakan toilet. Mereka membuang air besar di ladang, semak, hutan, parit, jalan, sungai, atau ruang terbuka lainnya. Ini bukan angka yang kecil dan perlu diperhatikan mengingat betapa pentingnya kegunaan toilet. Dan orang-orang Indonesia yang paling miskin masih tertinggal dengan kesenjangan yang signifikan dalam memperoleh akses sanitasi, terutama di antara rumah tangga pada dua sebesar 40 dan 65% di daerah perkotaan dan 36 dan 65% di daerah pedesaan. Dari segi dampaknya, dari faktor kesehatan, kesadaran masyarakat Indonesia yang masih rendah terhadap kebersihan dan sanitasi berpengaruh besar terhadap kesehatan.
Penyakit infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA dan diare adalah dua penyakit utama yang disebabkan oleh lingkungan hidup yang kurang bersih. Menurut laporan riset kesehatan dasar atau Riskesdas, diare bahkan merupakan penyebab 31% kematian anak berusia 1 bulan hingga 1 tahun. Sedangkan rata-rata prevalensi penyakit ISPA di Indonesia mencapai tingkat angka 25%, dengan angka tertinggi 40,77% dari Provinsi NTT. Untuk polusi udara adalah bau yang kurang sedap dari kotoran yang dihasilkan dari buang air besar sembarangan yang menyengat dan dapat mempengaruhi lingkungan. Untuk pencemaran air, buang air sembarangan dan air limbah yang tidak diolah dapat mencemari pasokan air dan mendukung penyakit diare seperti kolera. Seperempat dari semua anak di bawah 5 tahun di Indonesia menderita diare dan merupakan penyebab utama kematian anak di negeri ini seperti faktor kesehatan tadi. Untuk kualitas air yang buruk tidak terlepas dari kondisi sosial ekonomi. Sebuah survei air minum pada tahun 2017 di Yogyakarta, sebuah pusat kota yang makmur di Jawa, menemukan bahwa 89% sumber air dan 67% air minum rumah tangga terkontaminasi oleh bakteri fesos. Untuk solusi ada beberapa hal. Yang pertama, yakni memulai dari diri sendiri. Hal paling sederhana yang bisa kita selalu lakukan adalah selalu menjaga kebersihan lingkungan dengan cara menjaga kebersihan rumah dan halaman, karena rumah dan halaman akan membuat kita menjadi lebih terbiasa untuk membersihkan lingkungan lainnya. Untuk selanjutnya, tidak membuang sampah sembarangan. Hal terpenting dalam menjaga kebersihan lingkungan adalah untuk tetap membiasakan hal-hal baik seperti kebiasaan membuang sampah pada tempatnya. Jangan membiarkan sampah berlebihan di mana-mana tanpa peduli untuk membuangnya di tempatnya. Bahkan jika memungkinkan, selalu menanamkan pada diri kita masing-masing untuk tetap menjaga kebersihan dengan memungut sampah yang berserakan di jalanan, membuangnya pada tempat yang seharusnya walaupun kita bukanlah petugas kebersihan. Selanjutnya yakni gotong royong. Hal terpenting dalam menjaga kebersihan lingkungan adalah untuk tetap membiasakan hal-hal baik seperti kebiasaan membuang sampah pada hal selanjutnya yakni kegiatan gotong royong. Hal penting lainnya adalah untuk selalu rutin membiasakan kebiasaan gotong royong sesama warga. Ini tidak hanya membantu kebersihan lingkungan sekitar, namun juga membantu dalam mempererat jalinan kerja sama antar warga. Biasanya kegiatan gotong royong ini akan dilakukan setidaknya sekali dalam seminggu agar lingkungan benar-benar bersih dari sampah. Jadi sangatlah penting untuk menjaga kekompakan antar warga agar bisa sama-sama untuk mewujudkan kebersihan lingkungan yang dibutuhkan oleh semua orang. Selanjutnya, memperbanyak jumlah toilet sangat penting untuk mencegah pencemaran lingkungan akibat dari buang air yang sembarangan, karena toilet berkaitan langsung dengan kesehatan. Jadi toilet harus bersih dan diperbanyak jumlahnya. Selanjutnya yakni sosialisasi. Melakukan penyuluhan atau sosialisasi adalah hal yang diperlukan agar orang-orang mengetahui bagaimana pentingnya upaya menjaga kebersihan lingkungan. Ini akan menyadarkan bahwa orang akan bahaya lingkungan kotor dan memotivasi agar kita menjaga kebersihan lingkungan. Salah satu tantangan terbesar untuk mencapai sanitasi yang dikelola dengan aman adalah mengubah perilaku. Dengan cara sosialisasi tadi, yakni dimulai dari membangun kemauan politik untuk menciptakan norma sosial nasional,
baru yang mendukung sanitasi yang dikelola dengan aman. Di Indonesia, UNICEF memotivasi perubahan perilaku sosial melalui advokasi dan keterlibatan tingkat tinggi dalam kemitraan sanitasi dan air untuk semua. Pembelajaran peer-to-peer untuk mendukung advokasi subnasional dan melalui mobilisasi sosial di masyarakat terpinggirkan di mana buang air besar sembarangan masih tersebar luas. Sekolah dasar dan masyarakat sekitar juga merupakan mitra utama dalam memperkuat perilaku hidup bersih. UNICEF membantu meningkatkan kapasitas guru, orang tua, dan pemerintah desa setempat dalam mengembangkan dan mengimplementasikan rencana sanitasi sekolah yang mendukung praktik-praktik sehat seperti mencuci tangan dan manajemen kebersihan saat menstruasi. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.